Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dan teman-teman saya adalah dari mahasiswa PPK Unimus Praja tahun 2024. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai studi literatur berdasarkan analisis jawaban narasumber di podcast SMA Negeri 11 Semarang. Sebelumnya, saya akan mengenalkan teman-teman saya. Saya Evaristiana, bersama teman-teman saya, antara lain Ustufia Rizky, Febriana Widatu Sania, Wilsa Bravida, dan Nabila Farka Lubina. Oke, untuk slide yang pertama, yaitu mengenai pertimbangan merancang pembelajaran dan asesmen. Jadi, kami telah melakukan interview atau wawancara kepada salah satu guru di SMA Negeri 11 Semarang mengenai beberapa topik dan hal yang berkaitan dengan pertimbangan merencanakan pembelajaran dan asesmen. Menurut jawaban dari beliau, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Yang pertama yakni kompetensi dasar dan kebutuhan peserta didik. Hal ini relevan dengan literatur Differentiated Instruction by Carroll and Tomlinson dan UPD Stage 1 by Wittgen and McTeach. Nah, mengapa demikian? Jadi, sebelum merancang pembelajaran, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan kebutuhan peserta didik. Jadi, di awal semester biasanya guru akan melakukan yang namanya asesmen awal. Asesmen awal ini bertujuan untuk mencari tahu kompetensi dasar atau pengetahuan dasar dari peserta didik itu sendiri. Jadi, guru akan mengetahui di bagian mana, di level mana peserta didik mereka. Apakah pada level beginner, intermediate, atau advance. Nah, setelah mengetahui kebutuhan peserta didik atau setelah mengetahui kompetensi peserta didik yang berbeda-beda itu, guru pasti akan menentukan tujuan pembelajaran. Di sini berkaitan dengan UPD Stage 1, di mana tujuan pembelajaran menjadi proses awal dalam pendekatan ini. Nah, setelah mengetahui, kita pasti akan membutuhkan namanya perancangan pembelajaran yang menyesuaikan atau menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Di mana peserta didik yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda, pasti juga membutuhkan yang namanya apa itu namanya perlakuan yang berbeda-beda juga sesuai dengan kebutuhan mereka dan kompetensi mereka yang berbeda-beda itu sendiri. Setelah itu ada pertimbangan lain, antara lain gaya belajar peserta didik. Nah, gaya belajar peserta didik ini pasti berbeda-beda sesuai dengan literatur yang dikemukakan oleh Neil Fleming, yang biasanya kita sering dengar yang namanya FARC model, atau dibagi menjadi anak-anak atau peserta didik dengan kemampuan visual, audio, write and read and write, terus kinestetik. Jadi setelah kita mengetahui gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, guru pasti bisa menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai atau bisa memfasilitasi kebutuhan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi kita dapat menyesuaikan atau kita dapat mengambil atau mengembangkan kegiatan pembelajaran yang mengampu antara visual, audio, read and write, atau kinestetik. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Wilda. Baik, selanjutnya pertimbangan lain dalam merancang pembelajaran dan asesmen berdasarkan informasi dari narasumber kami adalah keberagaman peserta didik, termasuk latar belakang dan perkembangan kognitif peserta didik. Hal ini relevan dengan literatur dari Geneva Gay tentang CRT atau Culturally Responsive Teaching, di mana dalam pembelajaran ini harus mengintegrasikan dengan kebudayaan di sekitar lingkungan peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah teori sociocultural dari Vygotsky, yang mana dalam pembelajaran itu juga harus mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya, sehingga
pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah teori dari Jean Piaget tentang Theories of Cognitive Development, di mana dalam pembelajaran itu juga harus mempertimbangkan latar belakang perkembangan kognitif peserta didik. Misalnya untuk peserta didik SMA, mereka sudah mampu untuk berpikir kritis dan menganalisis, serta bisa untuk berdiskusi dan presentasi. Kemudian selanjutnya akan disampaikan. Oke, baik. Pada bagian pertimbangan perancangan pembelajaran dan asesmen, pada poin terakhir ada merancang asesmen tidak hanya untuk scoring tetapi untuk mengukur kemajuan belajar. Jadi setelah dilakukan perbincangan dengan narasumber kami, didapatkan pernyataan bahwa asesmen bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan nilai saja, tetapi asesmen juga bertujuan untuk melaporkan kemajuan kognitif belajar siswa. Jadi asesmen itu sesuai dengan prinsipnya memang bertujuan untuk memberikan laporan kemajuan kognitif peserta didik. Hal ini juga sesuai dengan asesmen autentik yang dikemukakan oleh Wiggins. Jadi asesmen ini merupakan bentuk evaluasi kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, asesmen akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Bilis. Baik, selanjutnya adalah menerapkan asesmen awal untuk memulai unit baru. Jadi melalui hasil interview dengan narasumber memberitahukan bahwa beliau melakukan asesmen awal itu tidak hanya saat awal tahun baru pembelajaran, tapi asesmen awal dilakukan pada saat memulai unit baru pembelajaran. Seperti itu. Kemudian asesmen awal ini bertujuan agar peserta didik dapat diidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya melalui identifikasi area apa yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Kemudian setelah mendapatkan hasil tersebut, guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Hal ini relevan dengan literatur assessment for learning, kemudian relevan juga dengan differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi oleh Tomlinson. Kemudian asesmen awal yang dilakukan oleh narasumber ini juga sudah relevan dengan stage UBD, prinsip where to, bagian where the students are starting, agar dapat menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, merancang pembelajaran yang mengakomodir keragaman karakteristik peserta didik. Jadi, berdasarkan hasil interview dengan narasumber menceritakan bahwa beliau telah memberikan tiga macam diferensiasi pada proses pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, dan juga hasil atau output. Nah, tapi dia juga menyampaikan bahwa tiga diferensiasi ini tidak mulu-mulu terjadi pada satu kegiatan pembelajaran. Bisa saja pada pertemuan pertama, diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi konten. Kemudian pada pembelajaran berikutnya atau pertemuan berikutnya, narasumber melakukan diferensiasi proses dan hasil pada pertemuan kedua ini. Nah, apa yang dilakukan narasumber ini sudah relevan dengan teori differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi oleh Tomlinson, dan juga relevan dengan tahap UBD ketiga, yaitu designing learning instruction atau merancang kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Iski. Meskipun telah ideal mempertimbangkan sekian hal untuk merancang pembelajaran, tentunya tetap ada kendala implementasi yang ditemukan di lapangan, terutama oleh narasumber kami. Nah, kendala yang paling sering ditemukan adalah yang pertama keterbatasan waktu, kemudian yang kedua adalah perangkat teknologi yang mendukung. Tentunya dalam penerapan strategi pembelajaran, penyesuaiannya, kemudian asesmennya, waktu dan teknologi menjadi dua hal yang bisa mendukung. Tetapi apalah daya jika waktunya ternyata terbatas dan juga teknologinya ternyata tidak mendukung. Nah, temuan ini ternyata tidak hanya ditemukan di Semanse. Ternyata sejak tahun 2001 terdapat isu-isu yang juga sama. Jadi kendala yang ditemukan juga sama.
Nah, ini berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tomlinson pada 2001 terkait differentiated instruction matching strategies with students' needs. Kemudian, yang terbaru ada di tahun 2018. Nah, ini menarik sekali karena ternyata kendala yang dialami oleh guru ini tidak bersumber serta-merta hanya dari gurunya sendiri. Ternyata bisa jadi kaitannya adalah dengan model leadership yang diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah tersebut. Makanya literatur yang kemudian kami rasa relevan ya dan memang ada beberapa statement yang relevan itu dilakukan oleh Hollingsworth dan Waibara di 2018 yang judulnya adalah What Matters for School Leaders: The 11 Principles of Effective Leadership. Jadi dengan leadership yang tepat sebetulnya waktu yang terbatas dan juga teknologi yang kurang mendukung itu bisa diatasi. Nah, motor utama atau penggerak utamanya adalah kepala sekolah. Kemudian, hal yang berikutnya kami gali dari narasumber adalah terkait dengan evaluasi terhadap ketercapaian pembelajaran yang memenuhi kriteria teaching at right level dan pembelajaran berdiferensiasi. Setelah semua diskusi kami terkait pertimbangan asesmen, pembelajaran, kendala, dan sebagainya, kami sampai pada materi tentang ini, evaluasi terhadap ketercapaian pembelajaran. Nah, ternyata yang memang lumrah dilaksanakan oleh guru adalah untuk mengevaluasi ketercapaian pembelajaran mereka, yaitu asesmen formatif, satu, yang kedua asesmen sumatif, kemudian ditambah dengan sesi refleksi dan juga evaluasi pada setiap akhir unit pembelajaran. Sekali lagi, pada setiap akhir unit pembelajaran. Jadi tes sumatif yang belakangan ada keliruan pemahaman bahwa sumatif hanya ada di akhir semester, tidak seperti itu. Sumatif itu diadakan di setiap akhir unit pembelajaran. Untuk apa? Untuk mengevaluasi ketercapaian pembelajaran yang berdasarkan teaching at right level dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, relevan dengan literatur apa? Kami menemukan bahwa pernyataan narasumber ini ternyata sangat relevan dengan apa yang sudah digagas oleh Black and William di 1998 terkait formative assessment and its role in learning. Formative assessment memang ditujukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran dan bahkan kemajuan di setiap tahapnya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan oleh pencetus formative assessment itu sendiri. Kemudian di tahun 83 juga telah ada practice of reflection atau sering disebut dengan reflective practice yang digagas oleh Donald Stone di tahun 1983. Jadi semua yang dilakukan oleh narasumber kami ternyata relevan dengan literatur-literatur yang terkait dengan asesmen dan juga perancangan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.